Ku bawa polisi tepat di pernikahan mantan suamiku dengan wanita murahan itu. Aku bongkar kejahatan mereka karena mengambil anakku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Lampu-lampu taman mulai temaram, memancarkan cahaya kekuningan yang lembut di antara dedaunan hijau. Di teras belakang rumah minimalis kami, aku, Luna, duduk di ayunan rotan, menikmati secangkir teh hangat sambil mengawasi dua orang terpenting dalam hidupku yang sedang bermain di hamparan rumput hijau. Satya, suamiku, dengan sabar mengejar Bintang, putri kecil kami yang baru menginjak usia 3 tahun. Tawa riang Bintang yang renyah seperti melodi indah, selalu berhasil menghangatkan hatiku. Satya, dengan kaos polo berwarna biru langit dan celana pendek selutut, terlihat begitu menikmati perannya sebagai ayah. Ia berjongkok, membiarkan Bintang yang dengan langkah kecilnya mencoba meraih layang-layang berbentuk kupu-kupu yang ia pegang tinggi-tinggi. Sesekali, Satya akan menggoda Bintang dengan menggerakkan layang-layang itu menjauh, membuat putri kami tertawa geli sambil berlari semakin kencang. Aku menghela napas pelan, merasakan kedamaian yang begitu sempurna. Inilah momen-momen yang selalu kurindukan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan di kantor. Melihat Satya dan Bintang bersama, rasanya semua lelah dan penat langsung menguap. Satya adalah sosok pria yang kukenal sejak bangku kuliah. Kami tumbuh bersama, melewati suka dan duka, hingga akhirnya memutuskan untuk membangun rumah tangga. Ia adalah cinta pertamaku, dan hingga saat ini, aku yakin ia adalah cinta terakhirku. Bintang, buah cinta kami, adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan. Matanya bulat dan bersinar seperti bintang, persis seperti namanya. Rambutnya ikal kecoklatan, dan senyumnya selalu mampu meluluhkan hatiku. Melihatnya tumbuh dan berkembang setiap hari adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mama lihat, Bintang bisa tangkap. Seru Bintang dengan nada bangga, berlari menghampiriku sambil memegang erat ekor layang-layang. Aku tertawa dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Hebatnya anak mama. Pintar sekali. Satya menyusul, rambutnya sedikit basah oleh keringat. Ia tersenyum padaku, senyum yang selalu membuat jantungku berdebar seperti pertama kali bertemu dengannya. Dia memang anak papa yang paling hebat, katanya sambil mengusap lembut kepala Bintang. Kami bertiga kemudian duduk bersama di ayunan, menikmati sisa senja yang semakin merayap. Bintang menyandarkan kepalanya di bahuku, sementara Satya merangkul pundakku dengan hangat. Dalam keheningan yang nyaman itu, aku merasakan betapa beruntungnya aku memiliki mereka. Rumah ini, kehangatan ini, adalah duniaku. Malam harinya, setelah Bintang tertidur lelap di kamarnya, aku dan Satya duduk di ruang keluarga. Satya sedang membaca buku, sementara aku sibuk dengan laptopku, menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor yang tertunda. Sesekali, aku mencuri pandang ke arahnya. Wajahnya yang serius saat membaca selalu terlihat menarik di mataku. Capek? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. Sedikit, jawabku sambil tersenyum. Tapi melihat kalian tadi di taman, rasanya semua capek langsung hilang. Satya menutup bukunya dan menatapku dengan tatapan lembut. Kamu juga sudah bekerja keras hari ini, sayang. Terima kasih sudah menjadi istri dan ibu yang hebat untuk kita. Kata-kata Satya selalu mampu membuatku merasa dihargai dan dicintai. Aku menghampirinya dan duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Aku melakukan ini karena aku mencintai kalian berdua lebih dari apapun di dunia ini. Kami berpelukan dalam diam,
merasakan kehangatan dan kedekatan yang selama ini menjadi fondasi rumah tangga kami. Aku percaya, apapun rintangan yang akan kami hadapi di masa depan, kami akan selalu bisa melewatinya bersama. Cinta kami, keluarga kecil kami, adalah segalanya bagiku. Namun, di tengah kebahagiaan yang kurasakan malam itu, tanpa kusadari, benih-benih keraguan dan perubahan mulai tumbuh di dalam diri Satya. Ada sesuatu yang mulai berbeda dalam tatapannya, dalam sentuhannya, sesuatu yang halus namun terasa mengganjal di hatiku. Aku hanya tidak menyadarinya saat itu, atau mungkin aku terlalu bahagia untuk melihatnya. Senja di rumah kita malam itu terasa begitu indah dan sempurna. Seolah-olah alam pun sedang berusaha menutupi awan kelabu yang sebentar lagi akan datang dan merenggut semua kebahagiaan yang saat ini kurasakan. Malam itu, sebelum tidur, aku mengecup kening Satya dan bintang yang terlelap di ranjangnya. Aku berdoa dalam hati agar kebahagiaan ini akan terus bersamaku selamanya. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah salah satu malam terakhirku merasakan kedamaian yang utuh di rumah ini. Bahwa senja yang indah tadi adalah senja terakhir sebelum badai besar menerjang kehidupan rumah tanggaku. Dan bahwa senyum Satya saat itu adalah senyum terakhir yang tulus hanya untukku dan bintang. Minggu-minggu setelah senja yang damai itu berlalu dengan cepat. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda di udara rumah kami. Bukan lagi kehangatan yang dulu selalu menyelimuti setiap sudut ruangan, melainkan hawa dingin yang perlahan namun pasti mulai merayap. Satya, yang dulu selalu bersemangat untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama kami, kini terlihat lebih sering lembur di kantor. Alasannya selalu sama, proyek besar yang sedang dikejar tenggat waktu. Awalnya, aku tidak menaruh curiga. Pekerjaan Satya memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Sebagai seorang arsitek, ia seringkali harus begadang untuk menyelesaikan desain atau melakukan presentasi kepada klien. Aku memaklumi kesibukannya dan berusaha untuk tetap memberikan dukungan seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam kesukaannya, menanyakan kabarnya setiap malam, dan memastikan bintang tidak mengganggunya saat ia sedang bekerja di rumah. Namun, semakin lama, perubahan pada diri Satya semakin terasa. Ia menjadi lebih pendiam dan kurang responsif. Saat aku mencoba mengajaknya berbicara tentang hari-hariku atau tentang perkembangan bintang, jawabannya seringkali singkat dan tidak fokus. Matanya yang dulu selalu berbinar saat menatapku, kini terlihat lebih sering kosong dan jauh. Ada beberapa kejadian kecil yang mulai mengusik perasaanku. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, telepon genggam Satya berdering. Ia langsung meraihnya dengan tergesa-gesa dan berjalan menjauh dari meja makan untuk menjawabnya. Aku tidak sengaja mendengar sepenggal kalimat yang diucapkannya dengan nada pelan dan seperti berbisik. "Aku sedang di rumah." "Iya, nanti aku hubungi lagi." Ketika aku bertanya siapa yang menelepon, ia hanya menjawab singkat, "Klien kantor, ada sedikit masalah." Kejadian lain yang membuatku merasa tidak nyaman adalah ketika aku mencoba meminjam telepon genggamnya untuk melihat foto-foto bintang. Ia terlihat sedikit ragu sebelum memberikannya padaku, dan aku menangkap sekilas notifikasi pesan dari seorang wanita dengan nama yang tidak kukenal. Ketika aku bertanya siapa wanita itu, Satya kembali menjawab dengan nada datar, "Itu rekan kerja, ada urusan proyek." Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif atau sedang merasa lelah. Aku mencoba untuk tetap percaya pada Satya, pada cinta yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Namun, semakin aku mencoba menepis keraguan itu, semakin kuat pula perasaan aneh yang menggerogoti hatiku. Bintang, yang biasanya menjadi perekat kehangatan di antara kami, seolah merasakan perubahan suasana di rumah. Ia menjadi lebih sering rewel dan manja. Ia lebih sering mencari perhatian dari Satya, namun ayahnya terlihat kurang responsif dan lebih sering mengabaikannya.
Aku merasa sedih melihat Bintang yang kebingungan mencari sosok ayahnya yang dulu selalu ceria dan penuh perhatian. Suatu sore, saat Satya sedang bekerja di ruang kerjanya, aku memberanikan diri untuk masuk dan mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Aku duduk di hadapannya dan menggenggam tangannya. "Satya, ada yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara pelan. Ia menghela napas dan mengalihkan pandangannya dari layar komputer. "Ada apa, Luna?" tanyanya tanpa menatap mataku. "Aku merasa ada yang berubah di antara kita," ujarku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. "Kamu terlihat berbeda, lebih jauh. Apa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan atau kamu sembunyikan dariku?" Satya menarik tangannya dari genggamanku dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku hanya sedang banyak pikiran soal pekerjaan. Luna, kamu tahu sendiri proyek ini sangat penting untuk karirku." "Aku tahu, sayang," balasku lembut. "Tapi ini bukan hanya soal pekerjaan. Aku merasakan ada jarak di antara kita. Dulu, kita selalu berbagi cerita, berbagi perasaan. Sekarang, rasanya seperti ada tembok yang memisahkan kita." Satya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Luna, aku hanya sedang merasa tertekan dengan pekerjaan." Jawaban Satya tidak memberiku kepuasan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah pekerjaan yang sedang mengganggunya. Namun, aku tidak ingin memaksanya jika ia belum siap untuk bercerita. Aku memutuskan untuk memberinya waktu dan ruang, berharap ia akan terbuka padaku pada saatnya nanti. Malam itu, aku kembali berbaring di samping Satya di tempat tidur kami. Namun, kehangatan yang dulu selalu kurasakan kini terasa hilang. Ada jarak yang tak terlihat namun terasa nyata di antara kami. Aku menatap langit-langit kamar dalam kegelapan, merasakan awan kelabu mulai benar-benar menyelimuti rumah tangga kami. Aku tidak tahu badai seperti apa yang akan datang. Namun firasatku mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Luna. Satya semakin jarang berada di rumah. Lembur menjadi alasan utamanya. Namun Luna merasakan ada sesuatu yang janggal. Jam kerjanya yang dulu teratur, kini menjadi tidak menentu. Ia seringkali baru pulang larut malam, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali dengan alasan harus menginap di lokasi proyek. Luna mencoba untuk tetap bersikap positif dan mempercayai Satya. Ia berusaha untuk tidak terlalu larut dalam kecurigaan yang terus menghantuinya. Namun, semakin ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin kuat pula bisikan angin perubahan yang terasa dingin dan mengancam di telinganya. Suatu pagi, saat Satya sedang mandi, telepon genggamnya yang tergeletak di atas nakas berdering. Luna yang sedang membereskan tempat tidur tanpa sengaja melihat nama yang tertera di layar, Fanya. Jantung Luna berdegup kencang. Nama itu terasa asing namun entah mengapa menimbulkan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Ia menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Namun rasa penasaran dan kecurigaan yang selama ini ia tepis kini kembali menyeruak dengan kuat. Setelah Satya keluar dari kamar mandi, Luna mencoba bersikap biasa saja. Namun, pikirannya terusik oleh nama Fanya itu. Sepanjang hari, ia mencoba mengingat-ingat apakah pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia mencari di daftar kontak telepon Satya, namun nama itu tidak ada. Malam harinya, Luna tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tentang Fanya. Siapa wanita itu? Mengapa Satya menyembunyikan namanya? Perasaan cemas dan khawatir semakin menggerogoti hatinya. Ia memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, saat Satya sedang bekerja, Luna memberanikan diri untuk membuka laptop suaminya. Ia tahu ini adalah tindakan yang salah, melanggar privasi Satya,
Namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia mencari riwayat percakapan, email, atau petunjuk lain yang mungkin bisa menjelaskan siapa Fanya. Setelah mencari cukup lama, Luna akhirnya menemukan sebuah folder tersembunyi di dalam laptop Satya. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat foto-foto Satya dengan seorang wanita cantik yang tidak ia kenal. Mereka terlihat sangat dekat dan mesra. Senyum wanita itu terasa begitu asing dan menusuk hati Luna. Air mata Luna mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Perasaannya campur aduk antara sakit hati, marah, dan kecewa. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Foto-foto itu adalah bukti nyata bahwa Satya telah berbohong padanya selama ini. Luna terus mencari di dalam folder itu dan menemukan percakapan-percakapan mesra antara Satya dan wanita bernama Fanya itu. Mereka saling memanggil dengan sebutan sayang, berbagi cerita tentang hari-hari mereka, dan bahkan merencanakan pertemuan rahasia. Luna membaca setiap kata dengan hati hancur. Ia tidak menyangka bahwa Satya bisa melakukan ini padanya, pada keluarga mereka. Saat Satya pulang malam itu, Luna sudah menunggu di ruang keluarga. Wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab. Satya yang melihat ekspresi Luna langsung merasa tidak enak hati. "Ada apa, Luna? Kamu terlihat tidak sehat," tanyanya dengan nada khawatir. Luna menatap Satya dengan tatapan dingin. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaannya. "Siapa Fanya, Satya?" tanyanya dengan suara bergetar. Satya terkejut dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia mencoba mengelak dan berbohong. Namun Luna sudah menunjukkan bukti-bukti yang ia temukan di laptopnya. Satya tidak bisa lagi mengelak. Ia akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan Fanya. Pengakuan Satya bagaikan petir di siang bolong bagi Luna. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Semua cinta dan kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Satya terasa sia-sia. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. "Kenapa, Satya? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salahku?" tanya Luna dengan suara lirih, penuh kepedihan. Satya hanya bisa tertunduk diam, tidak berani menatap mata Luna. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskan hati istrinya yang telah ia hianati. Malam itu menjadi malam terburuk dalam hidup Luna. Kebahagiaan yang selama ini ia rasakan hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Bisikan angin perubahan yang selama ini ia rasakan ternyata membawa kabar buruk yang menghancurkan segalanya. Malam itu, ruang keluarga kami yang biasanya penuh dengan kehangatan dan tawa, terasa dingin dan mencekam. Pengakuan Satya tentang perselingkuhannya dengan Fanya menggantung di udara, memisahkan kami dalam jurang kehancuran. Aku terduduk di sofa, air mata terus mengalir tanpa henti. Sementara Satya berdiri di hadapanku dengan wajah tertunduk, penuh penyesalan yang entah tulus atau hanya pura-pura. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Luna, ucap Satya akhirnya. Suaranya lirih dan penuh kepedihan. Tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi? Ulangku dengan nada sinis. Air mata mengering di pipiku. Kamu berselingkuh. Satya, kamu berbohong padaku selama berbulan-bulan. Bagaimana bisa kamu mengatakan tidak tahu bagaimana ini terjadi? Satya mengangkat wajahnya, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku memang salah, Luna. Aku hilaf. Tapi sungguh, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Tidak berniat menyakitiku? Aku tertawa getir. Satya, kamu menghancurkan hatiku. Kamu menghancurkan keluarga kita. Apakah itu yang kamu sebut tidak berniat menyakitiku? Aku berdiri dan berjalan menjauh darinya, merasakan amarah yang membakar seluruh tubuhku. Bagaimana bisa pria yang selama ini ku kenal, pria yang kukira mencintaiku,
Tega melakukan ini di belakangku? Semua kenangan indah yang pernah kami ukir bersama terasa palsu dan menipu. Aku mencintaimu, Luna, kata Satya lirih, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Cinta katamu? Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini. Keheningan kembali menyelimuti kami, hanya isakanku yang terdengar memecah kesunyian malam. Aku menatap Satya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta atau kasih sayang di mataku, hanya kekecewaan yang mendalam. Apa yang kamu inginkan, Luna? Tanya Satya akhirnya. Suaranya terdengar pasrah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Meskipun hatiku hancur, aku harus memikirkan masa depanku dan masa depan Bintang. Aku ingin kamu pergi, Satya, ujarku tegas. Aku tidak bisa lagi bersamamu setelah apa yang kamu lakukan. Satya terlihat terkejut dengan perkataanku. Pergi? Luna, pikirkan lagi. Bagaimana dengan Bintang? Bintang akan tetap bersamaku, jawabku tanpa ragu. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, pergilah dan jalani hidupmu dengan wanita itu. Satya mencoba membujukku, memohon agar aku memberikan kesempatan kedua. Ia berjanji akan berubah dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Namun, hatiku sudah terlalu sakit dan terluka untuk bisa mempercayainya lagi. Kepercayaan yang telah ia hancurkan tidak akan bisa dibangun kembali dalam semalam. Keputusanku sudah bulat, Satya, kataku dengan nada dingin. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini sekarang. Satya akhirnya mengerti bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusanku. Ia menghela napas panjang dan mengangguk lemah. Baiklah, Luna, jika itu yang kamu inginkan. Ia pergi ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Aku hanya bisa terduduk di sofa, menyaksikan kehancuran rumah tanggaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena ketidakpastian masa depan yang menantiku dan Bintang. Setelah beberapa saat, Satya keluar dari kamar dengan sebuah koper di tangannya. Ia menatapku sejenak, ada kesedihan di matanya. Namun aku tidak lagi peduli. Aku akan tetap bertanggung jawab atas Bintang, ucapnya pelan sebelum akhirnya melangkah keluar dari pintu rumah kami. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, hingga ia benar-benar menghilang dari pandanganku. Pintu tertutup dengan bunyi yang pelan namun terasa begitu memekakkan telinga. Malam itu, aku resmi menjadi seorang ibu tunggal. Rasa takut dan khawatir menyeruak dalam benakku. Namun di saat yang sama, ada juga tekad yang kuat untuk melindungi dan membesarkan Bintang seorang diri. Aku beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar Bintang. Kulihat putri kecilku tertidur lelap dengan wajah polos dan tanpa beban. Aku mendekatinya, mengecup keningnya dengan lembut, dan berbisik. Mama akan selalu menjagamu, sayang. Apapun yang terjadi. Malam itu, aku memeluk Bintang erat-erat di tempat tidur kami. Air mata terus mengalir. Namun kali ini ada juga kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Aku harus kuat demi Bintang. Aku harus bisa melewati semua ini. Pengkhianatan Satya memang menyakitkan. Namun aku tidak akan membiarkan rasa sakit itu menghancurkanku. Aku akan bangkit dan membangun kembali hidupku bersama putriku. Pagi pertama tanpa Satya terasa begitu sunyi dan hampa. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kamar tidak mampu menghangatkan dinginnya hati Luna. Ia terbangun dengan mata sembab dan tubuh terasa lemas. Di sampingnya, Bintang masih tertidur pulas, tidak menyadari perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka. Luna mengamati wajah polos putrinya. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini pada Bintang? Bagaimana ia akan membesarkannya seorang diri tanpa kehadiran seorang ayah?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian yang mendalam. Dengan berat hati, Luna bangkit dari tempat tidur dan memulai harinya. Rutinitas pagi yang biasanya ia jalani bersama Satya kini terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi kopi pagi yang dibuatkan dengan penuh cinta. Hanya ada kesunyian dan rasa kehilangan yang begitu menusuk. Saat Bintang bangun, ia langsung mencari ayahnya. "Papa mana, Mama?" tanyanya dengan mata bulat polos. Luna berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa perih. "Papa sedang ada pekerjaan di luar kota, sayang. Nanti kalau sudah selesai, Papa pasti pulang lagi." Bintang terlihat sedikit kecewa, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Luna bersyukur putrinya belum terlalu mengerti situasi yang sebenarnya terjadi. Ia bertekad untuk melindungi Bintang sebisa mungkin dari rasa sakit dan kebingungan akibat perpisahan ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Luna. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan di kantor dan mengurus Bintang seorang diri. Semua terasa lebih berat tanpa kehadiran Satya. Ia merindukan bantuannya, kehadirannya, bahkan hanya sekadar obrolan singkat di malam hari. Malam-malam menjadi waktu yang paling sulit bagi Luna. Setelah menidurkan Bintang, ia seringkali duduk termenung di ruang keluarga, memikirkan semua yang telah terjadi. Air mata seringkali mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka oleh pengkhianatan Satya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa bersalah karena telah gagal mempertahankan rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Satya menghubungi Luna. Ia ingin bertemu dengan Bintang. Luna awalnya merasa enggan. Namun ia tidak ingin melarang Satya untuk bertemu dengan putrinya. Bagaimanapun, Satya tetap ayah kandung Bintang. Pertemuan pertama Satya dan Bintang setelah perpisahan itu terasa canggung dan penuh emosi. Bintang terlihat senang melihat ayahnya. Namun ada sedikit kebingungan di matanya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, meskipun ia belum bisa memahaminya. Satya berusaha bersikap biasa saja di depan Bintang, bermain dan bercanda seperti dulu. Namun, Luna bisa melihat kesedihan di mata Satya. Mungkin ia juga merasakan kehilangan dan penyesalan. Setelah pertemuan itu, Satya mulai rutin mengunjungi Bintang beberapa kali dalam seminggu. Luna berusaha untuk tetap bersikap baik dan kooperatif demi putrinya. Ia tidak ingin Bintang menjadi korban dari perpisahan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Luna mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Satya. Ia terlihat lebih sering mengajak Bintang pergi tanpa memberitahunya dengan jelas kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan. Ia juga mulai menjelek-jelekan Luna di depan Bintang, meskipun secara tersirat. Luna merasa tidak nyaman dengan sikap Satya. Ia khawatir Satya akan mempengaruhi Bintang dan membuatnya bingung. Ia juga merasa Satya tidak menghargai perannya sebagai ibu. Suatu hari, setelah Satya mengembalikan Bintang, Luna melihat ada perubahan sikap pada putrinya. Bintang menjadi lebih pendiam dan seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang Luna yang seolah-olah diucapkan oleh orang dewasa. Luna merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Satya secara serius. Ia ingin mengatur jadwal kunjungan Bintang dengan lebih jelas dan meminta Satya untuk tidak melibatkan putrinya dalam masalah rumah tangga mereka. Namun, Satya tidak menerima permintaan Luna dengan baik. Ia justru bersikap defensif dan menuduh Luna ingin menjauhkannya dari Bintang. Pertengkaran sengit pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, hubungan Luna dan Satya menjadi semakin tegang. Komunikasi di antara mereka semakin sulit, dan setiap kali mereka bertemu, selalu ada potensi untuk terjadinya konflik. Luna mulai merasa khawatir Satya akan semakin mempersulitnya dalam mengasuh Bintang.
Perasaan tidak nyaman dan firasat buruk mulai menghantui Luna. Ia merasa Satya dan Vanya sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Ia tidak tahu apa rencana mereka. Namun ia merasa ada ancaman yang sedang mengintai kebahagiaannya dan Bintang. Perpisahan yang seharusnya menjadi akhir dari sebuah babak kehidupan, justru terasa seperti awal dari konflik yang lebih besar dan menyakitkan. Hari-hari berlalu bagaikan roda yang terus berputar. Namun bagi Luna, setiap putarannya terasa semakin berat. Menjadi seorang ibu tunggal sambil tetap harus bekerja penuh waktu bukanlah hal yang mudah. Ia harus pintar-pintar mengatur waktu dan energi agar bisa memenuhi semua kebutuhan Bintang dan tetap profesional di kantor. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang padat. Membangunkan Bintang, menyiapkan sarapan, mengantarnya ke sekolah, lalu bergegas ke kantor. Siang harinya, di sela-sela pekerjaan, pikirannya selalu tertuju pada Bintang. Ia memastikan putrinya baik-baik saja di sekolah dan sudah makan siang. Sore harinya, ia menjemput Bintang, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan makan malam, lalu menidurkannya. Setelah itu, barulah Luna bisa sedikit bernapas dan mengurus dirinya sendiri. Meskipun seringkali ia langsung tertidur karena kelelahan. Satya memang memberikan nafkah untuk Bintang. Namun itu tidak sebanding dengan hilangnya sosok ayah dalam kehidupan putrinya. Luna berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang berlipat ganda. Ia selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan Bintang, membacakan cerita sebelum tidur, dan mendengarkan semua celotehan putrinya tentang hari-harinya. Namun, di balik senyum dan ketegarannya di depan Bintang, Luna menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sikap Satya yang semakin tidak kooperatif membuatnya merasa cemas. Jadwal kunjungan Bintang seringkali berubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Satya juga mulai sulit dihubungi jika Luna ingin menanyakan sesuatu tentang putrinya. Suatu sore, Luna berencana untuk mengajak Bintang ke kebun binatang di akhir pekan. Ia sudah menjanjikannya sejak lama. Namun, ketika ia menghubungi Satya untuk memberitahukan rencananya, Satya mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana lain dengan Bintang. Luna merasa kecewa dan marah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Satya?" tanya Luna dengan nada kesal. "Aku sudah menjanjikan ini pada Bintang. Aku juga ayahnya, Luna. Aku berhak menghabiskan waktu dengan putriku," jawab Satya dengan nada membela diri. "Tentu saja kamu berhak. Tapi setidaknya beritahu aku agar kita bisa mengatur jadwal dengan baik." "Jangan seenaknya seperti ini," balas Luna, berusaha menahan emosinya. Pertengkaran kecil seperti itu semakin sering terjadi antara Luna dan Satya. Luna merasa Satya sengaja mempersulitnya dan tidak menghargai perannya sebagai ibu. Ia juga merasa Satya mulai terpengaruh oleh Vanya, yang menurut informasi yang didapat Luna dari teman-temannya, kini sudah tinggal bersama Satya. Luna tidak bisa membayangkan bagaimana Vanya akan mempengaruhi Bintang. Ia khawatir Vanya akan mencoba menggantikan posisinya sebagai ibu atau menanamkan pemikiran yang buruk tentangnya kepada putrinya. Perasaan tidak aman dan curiga semakin menghantui Luna. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk melindungi Bintang. Ia mulai mencari informasi tentang hak asuh anak dan berkonsultasi dengan pengacaranya. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki hak yang kuat atas Bintang dan Satya tidak bisa seenaknya mengambil putrinya darinya. Di tengah kesulitannya, Luna beruntung memiliki sahabat-sahabat yang setia dan keluarga yang selalu mendukungnya. Mereka selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya, memberikan semangat, dan membantu menjaga Bintang jika Luna harus bekerja atau memiliki urusan penting. Dukungan dari orang-orang terdekatnya memberikan Luna kekuatan untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi semua ini. Ia memiliki Bintang, putrinya yang sangat ia cintai, sebagai alasan utama untuk terus maju dan tidak menyerah.
Luna bertekad untuk menata kembali hatinya yang terluka dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Bintang. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan Satya menghancurkan masa depannya. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu tunggal yang kuat dan sukses, dan ia akan memberikan yang terbaik untuk putrinya. Namun, di lubuk hatinya, Luna merasakan bahwa konflik dengan Satya belum berakhir. Ada firasat buruk yang mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari sebuah pertarungan yang lebih besar dan menyakitkan. Beberapa bulan berlalu sejak Satya pergi dari rumah. Meskipun perceraian belum resmi diputuskan, kehidupan Luna sudah sepenuhnya berubah. Ia berusaha keras untuk beradaptasi dengan perannya sebagai orang tua tunggal. Namun Satya seolah tidak ingin mempermudah hidupnya. Masalah utama yang terus-menerus menjadi sumber konflik adalah hak asuh Bintang. Awalnya, Satya setuju untuk berbagi hak asuh secara adil. Mereka sepakat untuk membuat jadwal kunjungan yang fleksibel, agar keduanya bisa menghabiskan waktu dengan Bintang. Namun, kesepakatan itu hanya bertahan beberapa minggu. Setelah itu, Satya mulai menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Ada saja alasan yang ia gunakan untuk mengubah jadwal kunjungan. Kadang ia mengatakan ada pekerjaan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Di lain waktu ia beralasan Bintang sedang sakit atau ada acara keluarga. Luna selalu berusaha untuk mengerti dan menyesuaikan diri. Namun semakin lama, ia merasa Satya hanya mencari-cari alasan untuk mempersulitnya. Suatu kali, Luna sudah sangat bersemangat karena akhir pekan itu adalah gilirannya untuk menghabiskan waktu bersama Bintang. Ia sudah merencanakan berbagai kegiatan menyenangkan untuk mereka berdua. Namun, pada Jumat malam, Satya mengirimkan pesan singkat yang mengatakan bahwa Bintang demam tinggi dan tidak bisa keluar rumah. Luna merasa kecewa, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Luna mencoba menghubungi Satya untuk menanyakan kondisi Bintang. Namun, teleponnya tidak diangkat. Ia mengirimkan beberapa pesan, namun tidak ada balasan. Luna merasa khawatir dan memutuskan untuk pergi ke rumah Satya. Ketika Luna tiba di sana, ia melihat Bintang sedang bermain riang di taman bersama Satya dan Fanya. Bintang terlihat sehat dan ceria. Tidak ada tanda-tanda demam sama sekali. Luna merasa marah dan dikhianati. Satya telah berbohong padanya. Luna menghampiri mereka dengan langkah cepat. Satya, apa maksudmu dengan semua ini? Kamu bilang Bintang demam, tapi dia terlihat sehat-sehat saja. Satya terlihat terkejut melihat kedatangan Luna. Ia mencoba mengelak dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Fanya hanya berdiri di samping Satya dengan tatapan sinis, seolah menikmati pertengkaran mereka. Aku hanya tidak ingin Bintang kelelahan. Luna, kamu tahu sendiri dia gampang sakit. Jawab Satya dengan nada membela diri. Jangan berbohong padaku. Satya, aku melihat sendiri Bintang baik-baik saja. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu tidak ingin aku menghabiskan waktu dengan putriku. Tuduh Luna dengan suara bergetar. Pertengkaran sengit pun terjadi di depan Bintang yang terlihat bingung dan ketakutan. Luna merasa sangat marah dan frustrasi. Ia merasa Satya tidak menghargai perasaannya sebagai seorang ibu dan sengaja ingin menjauhkannya dari Bintang. Setelah kejadian itu, Luna semakin yakin bahwa Satya sedang merencanakan sesuatu. Ia merasa Fanya memiliki pengaruh yang besar terhadap Satya, dan merekalah yang membuat semua ini terjadi. Ia tidak tahu apa tujuan mereka. Namun ia merasa ada ancaman yang sedang mengintai kebahagiaannya dan Bintang. Luna memutuskan untuk menemui pengacaranya lagi. Ia menceritakan semua kesulitan yang ia alami dengan Satya terkait hak asuh Bintang. Ia ingin mencari tahu hak-haknya sebagai seorang ibu dan bagaimana cara melindungi Bintang dari tindakan manipulatif Satya. Pengacara Luna menyarankan agar ia mengajukan gugatan hak asuh penuh ke pengadilan. Dengan bukti-bukti sikap Satya yang tidak kooperatif dan seringkali berbohong,
ada kemungkinan besar Luna bisa mendapatkan hak asuh tunggal atas Bintang. Meskipun berat, Luna mempertimbangkan saran pengacaranya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan apapun untuk melindungi Bintang dan memastikan putrinya mendapatkan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Luna juga mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang sikap Satya yang tidak baik terhadapnya dan Bintang. Ia mencatat setiap kali Satya mengubah jadwal kunjungan tanpa alasan yang jelas, setiap kali ia berbohong tentang kondisi Bintang, dan setiap kali ia mencoba mempengaruhi putrinya untuk melawan Luna. Perasaan cemas dan khawatir terus menghantui Luna. Ia takut Satya akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah. Namun, di tengah ketakutannya, ada juga tekad yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang sampai akhir demi Bintang, putri kecilnya yang sangat ia cintai. Sejak Satya mulai mempersulit pertemuannya dengan Bintang, Luna merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk menghabiskan waktu dengan putrinya. Ada aura tersembunyi di balik setiap tindakannya, seolah ia sedang menjalankan sebuah rencana yang Luna tidak ketahui. Kehadiran Fanya yang semakin dominan dalam kehidupan Satya dan Bintang juga menambah kecurigaan Luna. Luna mulai lebih memperhatikan setiap detail kecil. Ia mengamati perubahan sikap Bintang setelah menghabiskan waktu dengan Satya. Putrinya yang dulu ceria dan terbuka, kini terkadang terlihat murung dan lebih tertutup. Ada beberapa kali Bintang mengatakan hal-hal yang membuat Luna terkejut. "Mama jahat ya?" tanya Bintang suatu sore setelah dijemput dari rumah Satya. Luna terkejut mendengar pertanyaan itu. Kenapa Bintang bilang mama jahat? Siapa yang bilang seperti itu? Tanyanya lembut sambil memeluk putrinya. Bintang tampak ragu sejenak sebelum menjawab dengan polos. Tante Fanya bilang, Mama tidak sayang Papa lagi, makanya Papa jadi sedih. Hati Luna mencelos mendengar ucapan Bintang. Ia tahu Satya dan Fanya sedang berusaha mempengaruhinya. Mereka mencoba menanamkan pemikiran yang buruk tentang Luna kepada putrinya. Amarah dan kekecewaan kembali membuncah dalam dirinya. Luna juga mulai mencari informasi dari teman-teman dan kenalan mereka. Ia mencoba mengorek keterangan tentang bagaimana Satya dan Fanya memperlakukan Bintang saat bersamanya. Beberapa teman Luna yang masih berhubungan baik dengan Satya mengatakan bahwa Fanya terlihat sangat dekat dengan Bintang dan seringkali bertindak seolah-olah ia adalah ibunya. Informasi itu semakin membuat Luna merasa tidak nyaman. Ia khawatir Fanya akan mencoba mengambil posisinya sebagai ibu di hati Bintang. Ia tidak ingin putrinya merasa bingung dan kehilangan identitasnya. Luna juga memperhatikan perubahan gaya hidup Satya. Ia terlihat lebih sering bepergian dan membeli barang-barang mewah. Luna curiga Satya menggunakan uang nafkah yang seharusnya untuk Bintang untuk kepentingan pribadinya dan Fanya. Perasaan paranoia mulai menghantuinya. Ia merasa seperti sedang diawasi dan dimata-matai oleh Satya dan Fanya. Ia menjadi lebih waspada terhadap setiap panggilan telepon atau pesan yang masuk. Ia bahkan merasa takut untuk berbicara dengan teman-temannya, karena khawatir informasi itu akan sampai ke telinga Satya. Kecurigaan Luna semakin menjadi-jadi ketika suatu hari, ia tidak sengaja melihat Satya dan Fanya di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka terlihat sangat bahagia dan mesra, bergandengan tangan dan tertawa bersama. Namun, yang membuat Luna terkejut adalah ia tidak melihat Bintang bersama mereka. Satya mengatakan kepada Luna bahwa ia menghabiskan waktu dengan Bintang hari itu. Luna merasa dibohongi lagi. Kemana sebenarnya Satya membawa Bintang? Mengapa ia harus berbohong tentang hal itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk di benaknya, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Luna merasa harus bertindak. Ia tidak bisa hanya diam dan menunggu Satya dan Fanya mengambil Bintang darinya.
Ia harus mencari tahu apa rencana mereka dan berusaha untuk menggagalkannya. Dengan bantuan pengacaranya, Luna mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang perilaku Satya yang tidak bertanggung jawab dan upaya manipulasi terhadap Bintang. Ia juga mencari saksi yang bisa memberikan keterangan yang memberatkannya di pengadilan. Meskipun merasa takut dan cemas, Luna tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus kuat demi Bintang. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi putrinya dari pengaruh buruk Satya dan Fanya. Ia bertekad untuk mengungkap semua kebohongan mereka dan mendapatkan kembali hak asuh penuh atas Bintang. Perjuangan Luna baru saja dimulai, dan ia tahu jalan yang terbentang di hadapannya akan penuh dengan tantangan dan air mata. Namun, demi Bintang, ia siap menghadapi semuanya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang Luna nantikan. Sesuai jadwal, ini adalah akhir pekan di mana ia bisa menghabiskan waktu seharian penuh bersama Bintang. Ia sudah menyiapkan berbagai kejutan untuk putrinya. Mulai dari piknik di taman hingga menonton film kartun kesukaan Bintang di bioskop. Namun, pagi-pagi sekali, Luna menerima pesan singkat dari Satya. Isinya singkat dan dingin. Bintang tidak enak badan. Kita tidak bisa bertemu hari ini. Luna merasa kecewa. Namun ia berusaha untuk tidak berpikir negatif. Mungkin benar Bintang sedang sakit. Ia mencoba menelepon Satya untuk menanyakan kondisi putrinya. Namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengirimkan beberapa pesan, namun tidak ada balasan. Kekhawatiran mulai menyelimuti hati Luna. Biasanya, Satya akan memberikan kabar lebih detail jika Bintang sakit. Sikapnya yang tiba-tiba diam dan tidak bisa dihubungi membuatnya merasa ada yang tidak beres. Luna mencoba menghubungi teman-teman Satya, namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Ia juga mencoba menghubungi Fanya, namun nomor teleponnya tidak aktif. Perasaan panik mulai menyeruak dalam dirinya. Siang harinya, Luna tidak bisa lagi menahan rasa cemasnya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Satya. Mungkin ia bisa melihat Bintang dari luar, atau setidaknya mendapatkan kabar tentang kondisinya. Namun, ketika Luna tiba di depan rumah Satya, ia mendapati rumah itu tampak sepi dan tidak berpenghuni. Jendela-jendela tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Luna mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba memanggil nama Satya dan Bintang, namun hanya keheningan yang menyambutnya. Luna merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba membuka pintu gerbang, namun terkunci. Ia mengintip melalui jendela, dan ia melihat bahwa rumah itu tampak kosong. Tidak ada mobil Satya di garasi. Dengan perasaan panik yang semakin menjadi-jadi, Luna menghubungi pengacaranya. Ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Satya dan Bintang. Pengacara Luna berjanji akan segera membantu, namun Luna tidak bisa menunggu. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang juga. Luna mencoba menghubungi semua rumah sakit dan klinik terdekat, menanyakan apakah ada pasien anak kecil bernama Bintang. Namun, hasilnya nihil. Ia juga menghubungi teman-teman dan keluarga Satya yang mungkin tahu kemana mereka pergi, namun tidak ada yang memberikan informasi yang berarti. Malam harinya, Luna tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Bintang. Kemana putrinya pergi? Apakah ia baik-baik saja? Apakah Satya dan Fanya menyakitinya? Pikiran-pikiran buruk terus menghantuinya. Keesokan harinya, Luna kembali mendatangi rumah Satya. Kali ini, ia membawa serta beberapa temannya untuk membantu mencari petunjuk. Mereka mencoba bertanya kepada tetangga sekitar, namun tidak ada yang melihat Satya, Fanya, atau Bintang pergi. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa ia melihat sebuah mobil box besar datang ke rumah Satya beberapa hari yang lalu. Ia tidak tahu apa yang diangkut. Namun setelah itu, ia tidak pernah lagi melihat Satya dan keluarganya.
Informasi itu semakin membuat Luna merasa putus asa. Ia merasa Satya dan Fanya sengaja menghilang, membawa serta Bintang. Ia tidak tahu apa alasan mereka melakukan ini, namun ia yakin ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Luna melaporkan hilangnya Satya dan Bintang ke polisi. Ia menceritakan semua kecurigaannya tentang Fanya dan kemungkinan mereka berdua telah merencanakan ini. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan, namun Luna merasa waktu terus berjalan dan ia harus bertindak cepat. Perasaan marah, sedih, dan putus asa bercampur aduk dalam diri Luna. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa melindungi putrinya. Namun, di tengah keputusasaannya, muncul juga tekad yang kuat untuk menemukan Bintang kembali. Ia tidak akan menyerah sampai ia bisa memeluk putrinya lagi. Jejak Satya, Fanya, dan Bintang telah menghilang. Namun Luna yakin ia akan menemukan mereka, dimanapun mereka berada. Hari-hari setelah laporan polisi terasa seperti labirin tanpa ujung bagi Luna. Setiap fajar yang menyingsing hanya membawa pengulangan rasa kehilangan yang sama. Ia terbangun dengan harapan tipis yang selalu pupus saat menyadari Bintang masih belum kembali. Malam-malam dilalui dengan menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah putrinya yang tersenyum, dan bertanya-tanya apakah Bintang juga merindukannya. Rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Ia merasa seharusnya bisa mencegah semua ini. Mungkin ada tanda-tanda yang terlewatkan, mungkin ada keputusan yang salah diambil. Ia memutar kembali setiap interaksi dengan Satya dalam benaknya, mencari celah atau petunjuk yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia temukan hanyalah penyesalan yang semakin dalam. Luna tidak hanya duduk diam menunggu kabar dari polisi. Ia berubah menjadi detektif bagi dirinya sendiri. Ia menghubungi semua kontak di telepon genggam Satya, bahkan teman-teman lama yang sudah tidak pernah ia dengar kabarnya. Ia menjelajahi akun media sosial Satya, mencari petunjuk tentang kemana ia mungkin pergi atau siapa saja yang mungkin membantunya. Setiap informasi kecil, sekecil apapun, ia catat dan selidiki. Ia mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kenangan khusus bagi mereka sebagai keluarga. Taman bermain tempat Bintang pertama kali belajar berjalan, toko es krim favorit mereka, bahkan perpustakaan kota tempat mereka sering menghabiskan waktu membaca buku cerita. Di setiap tempat itu, Luna merasakan kehadiran Bintang, seolah-olah putrinya baru saja pergi. Air mata seringkali menetes tanpa bisa ia tahan. Namun ia segera menghapusnya dan melanjutkan pencariannya. Interaksinya dengan polisi terkadang terasa membuat frustrasi. Ia mengerti mereka memiliki banyak kasus untuk ditangani. Namun baginya, ini adalah hidup dan mati. Ia terus-menerus menghubungi mereka, memberikan informasi baru yang ia dapatkan, dan mendesak mereka untuk bertindak lebih cepat. Ada beberapa polisi yang bersimpati dengan kondisinya dan berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun ada juga yang terlihat acuh tak acuh, membuat Luna merasa semakin putus asa. Beruntung, Luna memiliki lingkaran pertemanan yang solid. Rina dan Maya tidak pernah lelah mendampinginya. Mereka membantu menyebarkan informasi, menemani Luna saat melapor ke polisi, dan bahkan bergantian menjaga rumah Luna agar tidak terasa terlalu sepi. Keluarga Luna juga memberikan dukungan penuh, meskipun mereka sendiri merasa khawatir dan tidak berdaya. Kesehatan Luna mulai menurun drastis. Kurang tidur, makan tidak teratur, dan tekanan emosional yang berat membuatnya sering sakit kepala dan perutnya terasa mual. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan melihat foto Bintang di dompetnya, dan semangatnya akan kembali menyala. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus kuat demi putrinya. Informasi dari temannya tentang Satya dan Fanya yang terlihat di kota kecil luar Jakarta menjadi secercah harapan di tengah kegelapan. Meskipun belum pasti kebenarannya, Luna merasa ada dorongan kuat untuk mempercayainya. Ia segera menghubungi detektif swasta, Pak Herman,
yang sudah ia sewa beberapa minggu sebelumnya. Pak Herman adalah seorang pria parubaya yang berpengalaman dan memiliki jaringan yang luas. Ia setuju untuk ikut serta dalam perjalanan ke kota kecil tersebut. Perjalanan menuju kota kecil itu terasa sangat panjang dan penuh kecemasan. Luna tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Tuhan agar informasi itu benar dan ia bisa segera bertemu dengan Bintang. Ia membayangkan pelukan erat putrinya, senyum manisnya, dan suara riangnya yang memanggilnya, "Mama." Bayangan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Sesampainya di kota kecil yang tenang itu, mereka langsung bergerak cepat. Pak Herman menghubungi beberapa kontaknya di kota tersebut. Sementara Luna dan polisi menunjukkan foto Satya, Vanya, dan Bintang kepada setiap orang yang mereka temui. Mereka mendatangi pasar, terminal bus, dan tempat-tempat umum lainnya, berharap ada seseorang yang mengenali wajah-wajah itu. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, harapan Luna mulai menipis. Ia hampir putus asa ketika mereka memasuki sebuah warung makan sederhana di pinggir kota. Aroma kopi dan gorengan langsung menyambut mereka. Luna menunjukkan foto Bintang kepada pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah. Wanita itu menatap foto itu dengan seksama, lalu mengerutkan kening. Seperti pernah lihat anak ini. Beberapa hari yang lalu, ada sepasang suami istri dengan anak perempuan seusianya mencari penginapan murah di sekitar sini. Mereka bilang mau liburan. Jantung Luna berdegup kencang mendengar perkataan wanita itu. "Apa ibu ingat di mana penginapannya?" tanyanya dengan nada penuh harap. Pemilik warung itu mencoba mengingat-ingat. Sepertinya di dekat pasar lama. Ada beberapa penginapan kecil di sana. Dengan informasi berharga itu, mereka segera menuju ke pasar lama. Di sana, mereka menemukan beberapa penginapan sederhana yang tampak sepi. Mereka mendatangi satu persatu, menunjukkan foto Bintang dan bertanya kepada pemiliknya. Di penginapan ketiga, seorang pria tua yang menjaga resepsionis terlihat terkejut saat melihat foto Bintang. "Ya ampun, ini kan anak kecil yang menginap di sini beberapa hari yang lalu bersama ayah dan ibunya. Mereka baru saja pergi pagi tadi." Luna merasa lemas mendengar perkataan pria itu. Mereka sudah sangat dekat, namun lagi-lagi kehilangan jejak. Namun, kali ini ada petunjuk yang lebih jelas. Mereka tahu kemana Satya dan Vanya pergi. Pria tua itu mengatakan mereka pergi menggunakan mobil berwarna gelap dengan plat nomor yang sayangnya tidak ia ingat. Meskipun merasa kecewa karena terlambat, Luna tidak menyerah. Ia meminta polisi untuk segera melacak keberadaan mobil tersebut. Ia tahu, dengan petunjuk ini, harapan untuk menemukan Bintang kembali semakin besar. Pencarian dalam kegelapan ini mungkin masih panjang. Namun Luna tidak akan pernah berhenti sampai ia bisa memeluk putrinya lagi. Keyakinannya semakin kuat bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Beberapa minggu berlalu sejak pencarian di kota kecil itu berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Polisi masih terus berusaha melacak keberadaan Satya dan mobil yang mereka gunakan, namun jejak mereka seolah lenyap ditelan bumi. Luna semakin merasa putus asa. Setiap hari terasa seperti siksaan, diisi dengan kerinduan yang tak tertahankan dan ketidakpastian yang menyiksa. Suatu sore, saat Luna sedang membereskan surat-surat yang menumpuk di meja kerjanya, ia menemukan sebuah amplop berwarna putih gading dengan ukiran nama yang familiar, Satya Vanya. Jantung Luna berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat undangan pernikahan. Nama Satya tercetak jelas di sana, bersanding dengan nama Vanya. Tanggal pernikahan tertera beberapa hari lagi, dan lokasinya adalah sebuah gedung mewah di pusat kota Jakarta. Luna tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana bisa Satya dan Vanya merencanakan pernikahan di tengah menghilangnya Bintang?
Apakah mereka sama sekali tidak merasa bersalah? Amarah dan rasa sakit yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia merasa dikhianati dan dipermainkan. Satya, mantan suaminya yang tega berselingkuh dan menculik putrinya, akan menikah dengan wanita yang telah menghancurkan keluarganya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukan semua ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luna meremas undangan itu hingga kusut. Air matanya mengalir deras. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Ia merasa dipermainkan dan tidak dihargai. Satya dan Fanya seolah-olah ingin menghapus keberadaannya dan mengambil bintang darinya selamanya. Namun, di tengah amarahnya, muncul juga secercah ide di benak Luna. Pernikahan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghadapi Satya dan Fanya secara langsung. Ini adalah kesempatan untuk menuntut keadilan bagi dirinya dan Bintang. Luna segera menghubungi pengacaranya, Bapak Arya. Ia menceritakan tentang undangan pernikahan itu dan rencananya untuk datang ke sana. Bapak Arya awalnya merasa khawatir dengan ide tersebut. Namun ia mengerti betapa putus asanya Luna. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk melibatkan pihak kepolisian. Bapak Arya akan menghubungi kenalannya di kepolisian dan mengatur agar beberapa petugas bisa mendampingi Luna saat ia mendatangi pernikahan Satya. Mereka akan mempersiapkan semua bukti yang Luna miliki tentang hilangnya Bintang dan dugaan keterlibatan Satya dan Fanya. Luna merasa ada sedikit harapan yang kembali menyala dalam hatinya. Ia tahu ini adalah langkah yang nekat dan berisiko, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan putrinya. Malam itu, Luna tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan rencananya. Ia membayangkan bagaimana reaksinya saat bertemu dengan Satya dan Fanya di hari pernikahan mereka. Ia juga memikirkan tentang Bintang. Apakah putrinya ada di sana? Apakah ia baik-baik saja? Keesokan harinya, Luna mempersiapkan diri. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan berusaha untuk terlihat tegar meskipun hatinya bergejolak. Ia membawa serta semua dokumen dan bukti yang telah ia kumpulkan. Ia juga sudah menghubungi Rina dan Maya, sahabat-sahabatnya, untuk memberikan dukungan moral. Saat hari pernikahan Satya tiba, Luna merasa sangat gugup namun juga bertekad. Ia berangkat menuju gedung mewah tempat pernikahan itu akan diadakan, ditemani oleh Bapak Arya dan 2 orang petugas polisi berseragam lengkap. Di dalam mobil, Luna menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang akan ia lakukan bisa jadi akan menimbulkan kegemparan. Namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin keadilan untuk dirinya dan Bintang. Ia akan membawa polisi tepat di pernikahan mantan suaminya dengan wanita itu, dan ia akan membongkar kejahatan mereka karena telah mengambil anaknya. Gedung pernikahan itu tampak megah dan berkilauan. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya hangat, dan alunan musik lembut mengiringi langkah para tamu yang berdatangan. Luna menarik napas dalam-dalam saat mobil yang membawanya berhenti di depan gerbang. Di sampingnya, Bapak Arya memberikan tatapan penuh dukungan, sementara 2 orang polisi di kursi belakang bersiap siaga. Saat Luna melangkah keluar dari mobil, ia merasakan tatapan mata beberapa tamu yang sudah tiba. Gaun mewahnya terasa seperti baju perang baginya. Ia berjalan dengan langkah tegar menuju pintu masuk, diikuti oleh Bapak Arya dan kedua polisi. Kehadiran mereka yang tidak biasa langsung menarik perhatian para petugas keamanan di pintu masuk. "Maaf, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang petugas keamanan dengan nada sopan namun curiga. "Saya Luna, mantan istri mempelai pria. Saya di sini untuk menghadiri pernikahan ini," jawab Luna dengan suara lantang namun tenang. Petugas keamanan itu tampak bingung. Namun ia tidak bisa melarang Luna masuk. Luna dan rombongannya melangkah masuk ke dalam gedung yang sudah dipenuhi dengan dekorasi bunga-bunga indah.
Suara obrolan dan tawa para tamu seketika mereda saat melihat kedatangan mereka. Tatapan mata penasaran dan terkejut tertuju pada Luna dan kedua polisi yang mengikutinya. Luna terus berjalan dengan langkah pasti, mencari keberadaan Satya dan Vanya. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Akhirnya, ia melihat mereka. Satya berdiri di pelaminan, tampak gagah dengan setelan jas berwarna abu-abu. Di sampingnya, Vanya terlihat anggun dengan gaun pengantin putihnya yang mewah. Mereka sedang tersenyum bahagia, menyambut para tamu yang memberikan ucapan selamat. Luna menghentikan langkahnya beberapa meter dari pelaminan. Ia menarik napas dalam-dalam sekali lagi, lalu melangkah maju. Suasana di dalam gedung seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada Luna yang berjalan dengan tatapan penuh tekad menuju pelaminan. Satya dan Vanya yang awalnya tidak menyadari kedatangannya, akhirnya menoleh dan terkejut bukan main melihat Luna berdiri di hadapan mereka, didampingi oleh dua orang polisi. Wajah bahagia mereka seketika berubah menjadi pucat pasi. "Luna, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Satya dengan nada terkejut dan sedikit panik. "Selamat atas pernikahan kalian, Satya," kata Luna dengan senyum sinis. "Aku datang bukan untuk memberikan selamat, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku." "Apa maksudmu?" tanya Vanya dengan nada ketus. Ia tampak tidak senang dengan kedatangan Luna yang mengganggu hari bahagianya. "Aku berbicara tentang putriku, Bintang," jawab Luna lantang, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian berdua telah menculiknya. Kalian pikir aku akan diam saja melihat kalian berbahagia di atas penderitaanku?" Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu undangan. Mereka tampak terkejut dan bingung dengan drama yang sedang terjadi di depan mata mereka. "Kamu gila ya, Luna? Bintang anak Satya, dia berhak." Vanya mencoba membela diri, namun Luna memotong perkataannya. "Dia juga anakku," seru Luna dengan emosi yang meluap. "Dan aku punya bukti bahwa kalian berdua telah merencanakan ini. Kalian sengaja menghindariku, mempersulit pertemuanku dengan Bintang, dan sekarang kalian bersembunyi dan menikah seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Luna menoleh ke arah kedua polisi yang berdiri di belakangnya. "Pak, tolong lakukan tugas kalian." Kedua polisi itu segera bergerak maju. Salah satunya menghampiri Satya dan Vanya, menunjukkan surat perintah yang telah mereka siapkan. "Saudara Satya dan saudari Vanya, kami di sini untuk menindaklanjuti laporan tentang dugaan tindak pidana penculikan anak." Satya dan Vanya tampak semakin panik. Mereka mencoba mengelak dan membantah tuduhan Luna, namun Luna sudah menyiapkan segalanya. Bapak Arya maju dan menyerahkan map berisi bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan kepada polisi. Ada salinan percakapan mereka, catatan perjalanan, dan keterangan saksi yang menguatkan dugaan Luna. Suasana di gedung pernikahan itu semakin tegang. Para tamu undangan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian yang tidak terduga ini. Pernikahan impian Satya dan Vanya berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Luna berdiri tegak di hadapan mereka. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang sampai keadilan untuk Bintang bisa ia raih. Kepanikan jelas terlihat di wajah Satya dan Vanya. Mereka berusaha keras untuk menyangkal semua tuduhan Luna di hadapan polisi dan para tamu undangan yang kini menyaksikan drama tersebut dengan mata terbelalak. "Ini tidak benar. Luna hanya sakit hati karena aku menikah dengan Vanya," elak Satya dengan nada meninggi, mencoba membangun narasi bahwa Luna hanya ingin merusak hari bahagianya. "Sakit hati memang, Satya," balas Luna dengan tenang namun menusuk. "Tapi rasa sakit hatiku tidak sebanding dengan rasa khawatir dan kehilangan yang kurasakan karena kalian telah mengambil putriku. Bukti-bukti ini akan menjelaskan semuanya."
Luna menunjuk map yang kini berada di tangan salah satu polisi. Polisi mulai mengajukan pertanyaan kepada Satya dan Vanya secara terpisah. Mereka menanyakan tentang keberadaan bintang, kapan terakhir kali mereka melihatnya, dan alasan mengapa mereka tidak memberitahu Luna tentang kepindahan mereka. Satya dan Vanya memberikan jawaban yang berbeda-beda dan terlihat gugup, membuat kecurigaan polisi semakin meningkat. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, beberapa mencoba mencari tahu informasi lebih lanjut dari orang-orang di sekitar mereka. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi tegang dan penuh intrik. Beberapa kerabat Satya dan Vanya mencoba mendekati Luna dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Luna hanya menjawab singkat bahwa kebenaran akan segera terungkap. Sementara polisi menginterogasi Satya dan Vanya, Luna memberikan keterangan tambahan dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Ia menjelaskan tentang perubahan sikap Satya sebelum mereka menghilang, percakapan-percakapan mencurigakan yang ia temukan, dan kejanggalan-kejanggalan lain yang menguatkan dugaannya bahwa Bintang telah diculik. Salah satu polisi kemudian menghubungi timnya yang lain melalui telepon genggam. Ia memberikan informasi tentang alamat terakhir Satya dan meminta mereka untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Luna menunggu dengan cemas, berharap ada kabar baik tentang keberadaan Bintang. Beberapa saat kemudian, telepon polisi itu kembali berdering. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk-angguk. Ekspresi wajahnya berubah sedikit, dari serius menjadi sedikit lebih lega. Kami menerima laporan dari tim di lapangan, kata polisi itu kepada Luna dan Bapak Arya. Mereka menemukan seorang anak perempuan sesuai dengan ciri-ciri yang Anda sebutkan di sebuah rumah di kawasan pinggiran kota. Kondisinya baik-baik saja. Air mata Luna seketika tumpah. Bukan lagi air mata kemarahan atau kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang tak terhingga. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak bisa menahan isak tangisnya. Bapak Arya menepuk bahunya dengan lembut, memberikan dukungan. Satya dan Vanya yang mendengar kabar tersebut tampak terkejut dan pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa rencana mereka akan terbongkar secepat ini. Kebohongan mereka kini telah terungkap di depan semua orang. Kami akan membawa saudara Satya dan saudari Vanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata polisi itu dengan tegas. Ada dugaan kuat bahwa kalian berdua terlibat dalam tindak pidana pengambilan anak di bawah umur tanpa izin. Satya dan Vanya tidak bisa lagi mengelak. Mereka hanya bisa pasrah saat polisi menggiring mereka keluar dari gedung pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia mereka. Para tamu undangan menyaksikan pemandangan itu dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari terkejut, kasihan, hingga jijik. Luna menatap kepergian mantan suaminya dan wanita itu dengan perasaan lega. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Namun, perasaannya belum sepenuhnya tenang. Ia masih harus bertemu dengan Bintang dan memastikan putrinya baik-baik saja. Ia menghampiri polisi yang memberikan kabar baik tadi. Terima kasih, Pak. Bisakah saya ikut dengan kalian untuk menjemput putri saya? Polisi itu mengangguk. Tentu, Ibu. Mari ikut kami. Luna mengikuti polisi keluar dari gedung pernikahan yang kini terasa seperti neraka bagi Satya dan Vanya. Ia tidak sabar untuk segera bertemu dengan Bintang dan memeluknya erat-erat. Drama di pernikahan ini telah berakhir. Namun perjuangan Luna untuk mendapatkan kembali kehidupannya bersama putrinya baru saja akan dimulai. Perjalanan menuju lokasi tempat Bintang ditemukan terasa begitu panjang bagi Luna, meskipun mobil polisi melaju dengan cepat membelah jalanan kota. Setiap menit terasa seperti 1 jam, dipenuhi dengan campuran antara harapan yang membuncah dan kecemasan yang masih menyelimuti hatinya. Ia terus membayangkan wajah Bintang, bertanya-tanya apakah putrinya mengenali dirinya, apakah ia ketakutan, atau apakah ia merindukannya seperti Luna merindukannya. Akhirnya,
Mobil polisi berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kawasan pinggiran kota yang tampak sepi. Luna melihat seorang polisi wanita menggendong seorang anak kecil yang tertidur lelap di teras rumah. Jantung Luna berdebar kencang. Ia mengenali pakaian yang dikenakan anak itu. Itu adalah pakaian yang terakhir kali ia pakaikan pada Bintang. Dengan langkah tergesa-gesa, Luna keluar dari mobil dan berlari menuju teras. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat wajah mungil yang sangat ia rindukan. Itu benar, itu Bintangnya. Air mata kebahagiaan kembali tumpah, membasahi pipinya. "Bintang," bisik Luna lirih. Suaranya bergetar. Polisi wanita itu tersenyum lembut dan menyerahkan Bintang kepada Luna. Saat menggendong putrinya, Luna merasakan tubuh kecil itu begitu ringan namun terasa sangat berharga. Ia memeluk Bintang erat-erat, menciumi rambutnya yang lembut, dan merasakan kehangatan tubuh putrinya yang telah lama hilang. Bintang perlahan membuka matanya. Awalnya ia terlihat bingung. Namun begitu melihat wajah Luna, matanya langsung berbinar. "Mam," panggilnya dengan suara serak khas anak bangun tidur, lalu memeluk leher Luna dengan erat. "Sayang, Bintangku." Luna tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa memeluk putrinya sambil menangis terisak. Rasa lega dan bahagia yang tak terhingga membanjiri hatinya. Ia akhirnya bisa memeluk Bintangnya lagi. Polisi menjelaskan bahwa mereka menemukan Bintang di rumah seorang kerabat jauh Fanya. Menurut keterangan kerabat tersebut, Satya dan Fanya menitipkan Bintang di sana beberapa hari yang lalu dengan alasan akan pergi berlibur. Kerabat itu tidak mengetahui rencana jahat Satya dan Fanya dan sangat terkejut ketika polisi datang mencari Bintang. Setelah memastikan Bintang dalam keadaan baik dan tidak mengalami trauma yang berarti, Luna berterima kasih kepada polisi dan membawa putrinya kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, Bintang tertidur lelap di pangkuan Luna, tampak damai dan tenang. Luna terus mengamati wajah putrinya, tidak percaya bahwa ia bisa sedekat ini lagi dengan Bintang. Sementara itu, Satya dan Fanya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukti-bukti yang Luna berikan sangat memberatkan mereka. Mereka terancam hukuman atas tindak pidana pengambilan anak di bawah umur tanpa izin dan pemalsuan dokumen. Kabar penangkapan Satya dan Fanya serta ditemukannya Bintang dengan selamat dengan cepat menyebar. Teman-teman dan keluarga Luna sangat bahagia mendengar berita tersebut. Mereka langsung menghubungi Luna untuk memberikan ucapan selamat dan dukungan. Sesampainya di rumah, Luna membaringkan Bintang di tempat tidurnya. Ia mengamati putrinya yang tertidur pulas. Wajahnya terlihat polos dan tanpa beban. Luna mengecup kening Bintang dengan lembut. Berjanji dalam hati akan melindunginya seumur hidupnya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Malam itu, Luna tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Ia memeluk Bintang erat-erat di sampingnya, merasakan kehangatan dan kedekatan yang telah lama hilang. Meskipun masih ada rasa sakit dan kekecewaan atas perbuatan Satya, Luna merasa damai karena Bintang sudah kembali ke pelukannya. Keadilan memang tidak datang dengan mudah. Namun dengan keberanian dan keteguhan hati, kebenaran akhirnya terungkap. Pagi itu, Bintang terbangun dengan senyum cerah di wajahnya. Ia langsung memeluk Luna erat-erat, seolah memastikan bahwa ia tidak akan hilang lagi. Luna membalas pelukan putrinya dengan penuh haru. Kehangatan Bintang di sisinya adalah obat terbaik untuk semua luka dan kekhawatiran yang selama ini ia rasakan. Hari-hari pertama setelah kepulangan Bintang diisi dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Luna menghabiskan setiap detik waktunya bersama putrinya. Mereka bermain, bercanda, membaca buku, dan melakukan semua hal yang dulu sering mereka lakukan bersama. Bintang tampak sangat senang bisa kembali ke rumahnya dan selalu berada di dekat Luna. Luna berusaha untuk bersikap senormal mungkin di depan Bintang,
dan tidak menceritakan tentang drama yang terjadi di pernikahan Satya. Ia hanya mengatakan bahwa papa sedang pergi jauh untuk urusan pekerjaan dan mama menjemputnya. Bintang yang masih kecil menerima penjelasan Luna tanpa banyak bertanya. Meskipun begitu, Luna menyadari bahwa Bintang pasti merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menjadi lebih manja dan selalu ingin berada di dekat Luna. Luna berusaha untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari biasanya kepada putrinya, meyakinkannya bahwa ia akan selalu ada untuk Bintang. Luna juga mulai perlahan-lahan menjelaskan kepada Bintang tentang perubahan dalam keluarga mereka. Ia mengatakan bahwa papa dan mama tidak lagi tinggal bersama, namun mereka berdua akan selalu menyayangi Bintang. Luna melakukannya dengan hati-hati dan bahasa yang sederhana, agar bisa dipahami oleh putrinya. Sementara itu, proses hukum terhadap Satya dan Fanya terus berjalan. Mereka didakwa atas beberapa pasal terkait pengambilan anak di bawah umur tanpa izin dan pemalsuan dokumen. Luna memberikan keterangan kepada polisi dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Bapak Arya terus mendampingi Luna dalam proses hukum ini. Kabar tentang kejahatan Satya dan Fanya membuat keluarga dan teman-teman mereka terkejut dan kecewa. Banyak yang memberikan dukungan kepada Luna dan mengutuk tindakan Satya dan Fanya. Rina dan Maya terus menjadi sahabat setia Luna. Mereka sering datang berkunjung, membantu menjaga Bintang, dan memberikan dukungan emosional kepada Luna. Keluarga Luna juga memberikan dukungan penuh, membantu Luna dalam segala hal yang ia butuhkan. Luna merasa sangat berterima kasih atas semua dukungan yang ia terima. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa melewati semua ini tanpa bantuan orang-orang terdekatnya. Seiring berjalannya waktu, Luna dan Bintang mulai kembali menata kehidupan mereka. Luna berusaha untuk fokus pada pekerjaannya dan memberikan yang terbaik untuk putrinya. Ia mendaftarkan Bintang kembali ke sekolahnya dan berusaha untuk menciptakan rutinitas yang stabil dan menyenangkan bagi mereka berdua. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Luna merasa lebih kuat dan tegar dari sebelumnya. Ia telah melewati masa-masa sulit dan berhasil menyelamatkan putrinya. Pengalaman ini telah mengajarkannya tentang kekuatan cinta seorang ibu dan betapa pentingnya untuk selalu berjuang demi orang yang kita sayangi. Luna tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan mungkin akan ada tantangan lain yang menanti. Namun, ia tidak lagi merasa takut menghadapinya. Ia memiliki Bintang di sisinya, dan itu adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Bersama, mereka akan membangun kembali kehidupan yang bahagia dan penuh cinta. Luna berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu melindungi dan menyayangi Bintang, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti putrinya lagi. Waktu terus bergulir, membawa serta kenangan pahit dan pelajaran berharga. Bulan-bulan berlalu sejak Luna dan Bintang kembali bersama. Rumah mereka kembali dipenuhi dengan tawa riang Bintang, suara celotehnya tentang sekolah dan teman-temannya, serta kehangatan pelukan yang selalu Luna rindukan. Luna telah belajar banyak dari pengalaman traumatis yang menimpanya. Ia menyadari betapa rapuhnya sebuah hubungan jika tidak didasari oleh kejujuran dan kepercayaan. Namun, di sisi lain, ia juga menemukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Kekuatan seorang ibu yang rela melakukan apa saja demi melindungi anaknya. Bintang tumbuh semakin ceria dan mandiri. Ia menyesuaikan diri dengan baik dengan kehidupan barunya bersama Luna. Meskipun terkadang ia masih bertanya tentang ayahnya, Luna selalu berusaha memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan usianya, tanpa menjelek-jelekan Satya. Luna ingin Bintang tetap memiliki gambaran yang positif tentang ayahnya, meskipun Satya telah melakukan kesalahan besar. Proses hukum terhadap Satya dan Fanya akhirnya mencapai titik akhir. Dengan bukti-bukti yang kuat, mereka berdua dinyatakan bersalah. Satya menerima hukuman yang lebih berat karena ia adalah ayah kandung Bintang dan seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraannya.
Fanya juga mendapatkan hukuman yang setimpal atas keterlibatannya dalam penculikan dan pemalsuan dokumen. Keadilan memang tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Namun setidaknya Luna merasa bahwa kebenaran telah terungkap dan mereka berdua telah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Luna memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia fokus pada masa depannya dan kebahagiaan Bintang. Luna kembali bersemangat dalam bekerja. Ia bahkan mendapatkan promosi di kantor berkat dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menggunakan penghasilannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Bintang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, pergi berlibur, atau sekadar menikmati waktu berkualitas di rumah. Luna juga menjalin hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat. Luna merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya dan Bintang. Suatu sore, saat Luna sedang duduk di teras belakang rumah sambil mengawasi Bintang yang sedang bermain dengan teman-temannya, ia tersenyum. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun masa lalu pernah kelam, masa depannya terlihat cerah. Ia telah berhasil melewati badai dalam kehidupannya dan kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat Bintang berlari menghampirinya dengan senyum lebar di wajahnya. "Mama, lihat, aku bisa membuat rumah-rumahan dari daun," serunya dengan bangga. Luna memeluk Bintang erat-erat. "Hebatnya anak Mama. Mama bangga sekali sama kamu." Dalam pelukan itu, Luna merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang terjadi. Namun ia juga tahu bahwa ia dan Bintang akan baik-baik saja. Mereka akan membangun lembaran baru kehidupan mereka bersama, penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Luna percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya, dan ia telah belajar banyak dari pengalaman pahitnya. Kini, ia siap untuk menyambut masa depan dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Kisah tentang konflik rumah tangga yang menyakitkan ini telah berakhir. Namun kisah tentang kekuatan cinta seorang ibu dan harapan untuk masa depan yang lebih baik baru saja dimulai.